Summer adalah musim yang paling mengecewakan di dunia anime sepanjang 2022. Kenapa? Minasan konnichiwa, apa kabar semua? Hari ini aku akan membahas dan menyebutkan beberapa judul anime yang aku rasa layak mendapatkan gelar anime terbaik sepanjang season ini. Pertama-tama biar aku jelaskan dulu mengapa season ini adalah season yang paling mengecewakan sepanjang 2022 dalam dunia anime. Ada beberapa alasan yang membuat aku memutuskan untuk mengatakan bahwa Summer adalah mimpi buruk dalam dunia anime sepanjang 2022. Namun, aku hanya akan menyebutkan beberapa alasan yang mungkin bisa aku tunjukkan dan aku buktikan ke kalian saja. Alasan yang pertama, tahukah kalian ada sebuah anime yang dulu pas masih trailer lumayan banyak yang nungguin, tapi giliran rilis ternyata gak tersedia buat ditonton di Indonesia. Anime apakah itu? Anime itu tidak lain adalah Yofukashi no Uta. Aku sudah cari kesana sini tentang platform streaming yang menyediakan Yofukashi no Uta dan lihatlah apa yang aku temukan. Judulnya keluar di pencarian Google, tapi giliran diklik yang keluar malahan homepage dari website tersebut. Aku pindah ke website sebelah pun yang keluar juga sama aja. Aku buka My Anime List dan yang keluar adalah tulisan maybe unavailable in your region. Aku gak tahu ini anime yang gak ngebolehin tayang di Indonesia itu siapa gak tahu. Entah itu penyedia layanan streamingnya, entah itu anime emang dilarang tayang karena Bjorka atau gimana, aku juga nggak begitu paham. Tapi yang jelas komentar aku cuma satu, fucked up banget lah intinya. Kenapa anime yang pakai bikini nggak tayang di Indonesia, tapi giliran anime cabul model ginian kok malah bisa tayang dan sempet dapet part keduanya? Kalau di antara kalian ada yang tahu jawaban mengapa Yofukashi no Uta gak tersedia di Indonesia, tolong jawab di kolom komentar. Alasan yang kedua, ada beberapa anime yang endingnya gantung atau jelek. Season ini aku kecewa banget dengan dua anime kesayanganku yang udah aku tunggu-tunggu akhir seasonnya. Tapi giliran sampai ujung ternyata akhirnya nanggung dan gak sebagus season sebelumnya. Anime pertama yang membuatku kecewa adalah Overlord 4. Perlu dicatat, aku mengikuti anime Overlord ini mulai dari season 1, 2, 3, sampai sekarang Overlord 4. Aku sudah tonton semua. Overlord 1 endingnya Ainz versus Saltier, mantap. Overlord kedua endingnya perang walau hanya rekayasa tapi tetap aja mantap. Overlord ketiga ngeluarin domba-domba kesayangan yang bentuknya ngeri buat ngehangusin pasukan musuh. Lebih mantap lagi malah ini. Overlord 4 coba tebak apa endingnya? Bocil pengkhianat nyanyi plus Nazari ngehancurin kerajaan tapi scene-nya di skip. Overlord apa ini? Mulai dari awal hingga sekarang, yang membuat Overlord menarik adalah bagaimana Overlord berhasil menggambarkan betapa kuat, indah, dan kerennya makam agung Nazarik. Ini di season 4, saat anime ini diberi kesempatan untuk menunjukkan kekuatan agung Nazarik, yang dihadirkan bukannya sihir super OP, malah cuma adegan Ainz duduk di singgasana yang terbuat dari reruntuhan kerajaan. Mana kekuatan OP Nazarik ini mana? Kok tahu-tahu malah kerajaan hancur dan gak dikasih lihat sihir super OP yang Overlord banggakan. Ainz mana domba-domba kesayanganmu ini mana? Aku sudah berminggu-minggu pengen lihat bagaimana kerajaan dihancurkan. Giliran di final episode bukannya dikasih lihat kekuatan OP, malah tahu-tahu di skip. Tahu-tahu kerajaan hancur gitu. Astagfirullah. Terus aku suruh lihat apaan kalau kayak gini? Lanjut ke anime kedua yang membuat kecewa, yaitu Kanojo Okarishimasu. Dari awal season part keduanya, anime ini sudah muter-muter gak jelas tujuannya mau kemana. Aku tetap bersabar dan kutungguin endingnya. Singkat cerita, tibalah ending yang sudah aku nanti-nantikan. Awalnya aku mengira endingnya tuh bakalan klimaks. Setelah sekian lama alur ceritanya cuma muter-muter gak jelas. Ternyata endingnya juga gak jelas, nanggung anjing. Yang bener-bener nanggung, aku kira endingnya tuh bakalan Kazuya putus sama Ruka terus resmi pacaran sama si Chizuru. Taunya malah tiba-tiba Chizuru flashback ke masa lalu keinget kakeknya yang belum pernah diceritain sebelumnya. Chizuru sedih dan akhirnya diajakin Kazuya buat ngebuat film bareng. Setelah sekian lama alurnya muter-muter, ending seasonnya bukannya dikasih sesuatu yang klimaks, malah sama aja muter-muter gak jelas dan juga nanggung. Summer emang kayak Alasan yang ketiga, isekai yang semakin gak berkualitas. Isekai dulu mungkin yang diplagiatin cuma tema latar tempat kejadian sama konsep dunianya. Tapi season ini malah yang diplagiatin semakin parah. Kenapa isekai season ini makin parah plagiatnya? Yang pertama nih ya, anime isekai season ini ada yang ngeplagiatin Tate no Yusa. Ngeplagiatin apanya? Ya, ngeplagiatin jual beli budak.
Mau dibilang bagaimanapun juga, namanya seorang hero jual beli budak itu yang pertama kali mempopulerkan adalah Tateno Yusa. Ini anime muncul sama-sama beli budak, sama-sama manusia setengah hewan, tapi isi ceritanya tak semenarik Tateno Yusa season 1. Dah kurang putih apa lagi coba kalau anime ini tuh ngeplagiatin Tateno Yusa, apalagi bener-bener cabul lagi nih anime. Kalian pikir masalah plagiat memplagiat ini cuma dari segi jual beli budak aja? Tentu aja enggak lah. Sejauh ini, setahu aku ada beberapa anime isekai yang kelihatannya ngeplagiatin anime isekai lain. Apa yang diplagiatin? Yap, jawabannya adalah Rimuru sama kebanggaan kita semua. Ya elah, itu kan cuma slam bang, dimana-mana namanya slam juga gitu, monster yang umum. Bapak kau selalu lord pakai estes itu umum. Ya kalau yang didesain slime-nya itu beda fine-fine aja. Tapi ini desain slime-nya dan juga warnanya itu benar-benar mirip, benar-benar sama gitu. Kayak sama aja game kebanggaan kalian ngeplagiatin LOL gitu. Yaelah bang, namanya slime emang bentuknya kan cuma gitu-gitu aja. Emang ada bentuk slime yang lain selain kayak Rimuru sama? Yakin lo coy? Hah? Yakin slime tuh bentuknya cuma kayak Rimuru gitu? Meskipun season ini bagaikan di tengah kegelapan dan keburukan, namun di antara kegelapan yang menyebar masih terdapat cahaya yang bersinar, memancarkan keindahan dan harapan di tengah keputusasaan. Di antara anime-anime mengecewakan dan buruk, masih ada beberapa anime yang bertengger di puncak dengan keindahannya. Anime apakah itu? Inilah anime terbaik season Summer 2022 menurut pertimbangan dan penilaian yang sudah Nontonisme lakukan. Apakah anime kebanggaan kalian ada? Daftar ini dibuka dengan salah satu anime original yang keren dan sempat agak ramai ditonton orang-orang kemarin. Anime itu tidak lain adalah Lycoris Recoil. Lycoris Recoil adalah sebuah anime yang mengisahkan tentang sekelompok pembunuh cilik yang bertugas menjaga perdamaian di Jepang. Nah, di antara para Lycoris yang melakukan tugasnya dengan baik, ternyata ada dua orang Lycoris yang melanggar perintah dan melenceng dari jalurnya. Yang satu berkeyakinan, membunuh itu tidak diperlukan jika hanya untuk menjaga perdamaian. Dan yang satu lagi rela ngelakuin apa aja agar misinya selesai. Dalam menjalankan prakteknya, para Lycoris ini seringkali memakai seragam anak-anak sekolah cewek dan membawa pistol sebagai senjata utamanya. Mau dibilang bagaimanapun juga, menurutku seorang bocil bawa pistol dan jadi pembunuh di bawah naungan Machiavellisme itu kelihatan keren banget. Perpaduan antara keimutan, profesionalisme, dan kekejaman membentuk sebuah mahakarya yang indah namun di sisi lain tetap menyeramkan. Kalau dilihat dari trailer, iklan, dan keimutan yang ditawarkan, mungkin akan banyak orang yang mengira anime ini adalah anime anak-anak. But sekalinya penonton mengikuti alir cerita anime ini, penonton bakal sadar bahwa mereka itu bukan sedang menonton anime anak-anak seperti apa yang sudah mereka harapkan sebelumnya. Selain sisi dalam yang gelap dan cakangnya yang indah, Lycoris Recoil juga punya gunfight yang realistis, keren, dan jarang banget ada di anime lain. Bukannya menawarkan gunfight yang imajinatif, Lycoris Recoil malah menawarkan gunfight yang sedikit lebih realistis. Cara mereka menggunakan senjata, cara mereka menjalankan misi, cara mereka membunuh secara diam-diam, semuanya benar-benar diperhatikan dengan sangat baik dan rapih. Tak hanya menawarkan aksi tembak-tembakan dan action yang keren, Lycoris Recoil juga mempunyai ekspresi karakter yang bisa dibilang pas dan ngena banget di hati. Kalau dari sisi storyline, aku gak mau cerita banyak karena takutnya diantara kalian ada yang belum nonton anime ini dan akhirnya malah jadi spoiler sendiri. But intinya secara garis besar, anime ini mengisahkan tentang pertentangan berbagai macam idealisme. Ada yang beranggapan bahwa segala macam cara itu halal, asalkan semuanya demi kebaikan. Ada juga yang beranggapan menghalalkan segala macam cara itu tidak baik meski tujuannya adalah untuk kebaikan. Dan banyak lagi idealisme-idealisme lainnya yang saling bertentangan dan menarik apabila diperhatikan. Intinya, ini anime bagus, kalau kalian tertarik tonton saja, aku jamin suka dan aku gak bakal banyak ngasih bocoran lagi. Made in Abyss adalah salah satu anime terbaik yang skornya di My Anime List di atas 8 semua. Baik itu anime serialnya hingga semua movie-movie-nya nilainya di atas 8 semua. So, sebenarnya hal apa yang membuat anime ini kok bisa tinggi banget ratingnya?
Jawaban sebenarnya simpel aja. Anime ini tuh masterpiece. Kalau kalian tanya anime ini masterpiece dari mananya dan karena apa, tentunya bakal panjang banget pembahasan kali ini dan bakal memakan durasi video yang sangat lama hanya untuk membahas betapa bagusnya Made in Abyss ini. Jadi, daripada videonya kepanjangan, maka ada lebih baiknya jika aku hanya bahas beberapa poin pentingnya saja kali ini. Ada Tower of God dan Sword Art Online yang berpetualang mendaki memanjat menara. Namun bagaimana dengan anime berpetualangan tapi malah menuruni dataran? Ya, begitulah konsep dasar dari anime Made in Abyss ini. Berpetualang menuruni lubang yang sangat dalam dan belum ditemukan ujungnya yang disebut Abyss. Dari world buildingnya saja kan sudah terlihat fresh lah ini anime. No plagiat-plagiat, no jiplak-jiplak. Made in Abyss bercerita tentang perjalanan Rico and the Gang dalam berpetualang dan menyusuri misteri dalamnya lubang raksasa yang disebut Abyss demi memenuhi panggilan yang ia percaya datang dari ibunya. Panggilan apakah itu dan ada rahasia apa di baliknya? Temukan sendiri jawabannya di Made in Abyss. Oke, jadi itu tadi cerita bagaimana serial Made in Abyss ini dimulai. Nah, kalau Made in Abyss Kota Emas Bara Matahari ini adalah season kedua dari anime tersebut. Daya tarik utama dari anime ini adalah misterinya. Penonton terutama yang belum dapat spoiler apapun, tentunya akan lebih tinggi rasa penasarannya terhadap misteri Abyss ini. Dan akhirnya mereka pun merasakan kecanduan dari mencari jawaban yang diberikan anime ini. Ada apa di bawah sana? Apakah hanya ada sekumpulan hutan liar saja? Apakah ada peradaban yang jauh lebih maju? Atau ada rahasia di balik peradaban manusia saat ini di bawah sana? Mulai dari pertanyaan paling simpel hingga berbagai macam teori konspirasi mulai bermunculan di otak. Sampai pada suatu titik aku pernah berpikir, bagaimana kalau seandainya di dunia nyata ini sebenarnya ada semacam dunia yang seperti Abyss? Penasaran, dan terus saja penasaran kalau belum lihat ending dan dasar dari Abyss ini. Intinya, sekali mencicipi anime ini, kalian akan terus dibuat penasaran sehingga mau tidak mau kalian akan kecanduan menonton anime ini. Selain diberi candu dan rasa penasaran, anime ini juga dilengkapi dengan berbagai macam hal keren lainnya. Mau cari anime yang musiknya memorable dan enjoyable? Made in Abyss punya. Mau cari anime yang animasi fightingnya keren dan gak banyak potong tempel? Made in Abyss juga punya cuy. Mau cari anime bertokoh anak kecil yang sekarang sudah mulai langka? Made in Abyss ini masih ada. Mau cari anime yang punya banyak pesan filosofis dan moral positif? Made in Abyss ini rajanya. Made in Abyss memenuhi semua kriteria anime kesukaanmu. Bila minta rekomendasi anime lain, hubungi Nontonisme. Kalau di urutan ketiga dan kedua ada Rico dan Made in Abyss, bagaimana urutan pertama? Apakah itu Classroom of the Elite Season 2? Classroom of the Elite Season 2, anime terbaik, Chou dan Deska. No debat kusir, no tawar-menawar. Anime terbaik season ini tidak lain dan tidak bukan adalah Cyberpunk Edge Runner. Anime ini berkisah tentang perjalanan David yang berawal dari pemuda biasa saja hingga menggunakan implan super OP dan menjadi seorang cyberpunk. Anime ini adalah anime yang bukan berasal dari manga ataupun light novel, melainkan berasal dari sebuah game yang cukup terkenal yaitu Cyberpunk 2077. Ada kemungkinan bahwa anime ini sebenarnya diciptakan hanya untuk mengiklankan game yang menerima banyak hujatan tersebut, demi menarik lebih banyak gamer agar bermain game itu lagi. Namun yang terjadi malah di luar dugaan, mengingat banyak sekali anime yang diadaptasi dari game dan akhirnya malah jadi anime ampas. Cyberpunk benar-benar berhasil mengubah semua stigma buruk terhadap anime bersumber game yang kebanyakan jelek. Mulai dari episode pertama, anime ini memang sudah benar-benar berhasil menggambarkan Night City sebagaimana Night City itu diceritakan. Kota maju di masa depan dengan efek samping ketimpangan sosial yang begitu ekstrim. Anime ini tidak hanya menawarkan action yang keren, namun juga menawarkan penggambaran masyarakat masa depan yang mungkin bisa dibilang tepat dan sangat menyentuh hati. Bagaimana anime ini menggambarkan masyarakat di saat itulah yang membuatku terpikat dan bersedia memanifestasikan hatiku untuk bersimpati pada apa yang terjadi di anime ini. Dunia yang tidak seimbang, orang kaya hidup dengan berbagai macam teknologi canggih, dan juga orang miskin menjadi masyarakat pinggiran yang terbuang. Seorang ibu berjuang demi masa depan anaknya agar lebih baik walau dunia sudah sangat rusak. Persahabatan yang solid meski di kota itu pengkhianatan sudah menjadi hal yang wajar. Semua adegan dan kisah yang diceritakan di anime ini tuh benar-benar memiliki alasan yang kuat agar tetap aku tonton.
Buat perbandingan dan contoh saja mengapa aku suka Cyberpunk daripada anime lain. Contohnya kita bicarakan tentang tim di sini ya. Kita ambil contohnya Naruto. Tim di Naruto itu kalau setia kawan wajar-wajar saja karena mereka dari kecil memang dididik untuk menjadi ninja yang selalu bekerja sama demi menyelesaikan misi. Dan dari sisi emosional, para anggota tim juga sudah bersama sejak kecil. Sehingga keterikatan hubungan pertemanan di antara mereka itu sudah menjadi hal yang sangat wajar. Nah, beda dengan Cyberpunk. Di timnya David ini gak ada tuh yang namanya setia kawan karena berteman sejak masih kecil tuh gak ada. David di sini benar-benar bertemu dan bergabung dengan orang yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Dan secara mengejutkan, ternyata tim yang berpotensi tinggi berisi pengkhianatan, ternyata sampai akhir pun tetap setia. Kecuali si Tante Pargo ini sih nggak setia dia tuh. Benar-benar sesuatu yang dapat dijadikan contoh tentang bagaimana cara membuat hubungan yang bagus dalam suatu cerita. Dari awal anime ini menggambarkan Night City, sebuah kota di mana kalian itu gak bisa percaya siapa aja di dalamnya. Tapi di akhir cerita malah diperlihatkan kekompakan tim yang sangat setia. Kalau di anime lain dari awal mereka itu diajarkan untuk setia dan berakhir setia. Tapi kalau di Cyberpunk ini di awal diajarin buat gak percaya siapapun, tapi di akhir dikasih lihat bahwa sebenarnya masih ada orang yang setia meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Sebuah pesan moral dan tamparan yang begitu dalam ternyata datang dari jenis anime yang sering kali diragukan orang lain. Selain mempunyai pesan dan makna yang dalam banget, anime ini juga punya desain dunia yang keren banget dan ngebuat orang betah buat terus mantengin layar. Ya kalau yang satu ini sih wajar aja karena ini tuh anime dari game kan. Namanya game coy, apalagi game itu bertema science fiction kota masa depan gitu. Kalau ingin gamenya laku ya desain kotanya harus keren. But, hal penting lain yang perlu diperhatikan dan diapresiasi adalah musik yang ada di anime ini. Menonton anime ini tidak seperti anime kebanyakan yang hanya menggunakan musik instrumental yang diulang-ulang dan membosankan. Simpelnya, lagu yang ada orang nyanyinya itu tuh bukan cuma di opening dan ending episodenya aja. Sebagai contoh nih ya, coba kalian lihat Yofukashi no Uta saat Koukun karaokean. Apakah dia menyanyikan lagunya atau tiba-tiba di skip? Nah, beda dengan Cyberpunk Edgerunner dalam hal musiknya. Pada saat David jalan aja dikasih lagu tersendiri. Dan juga masih banyak lagi saat-saat lain yang menggunakan lagu yang berbeda dengan musik opening dan ending. Dan juga terutama yang ini sih coy, yang pas David kencan sama si Lucy di bulan itu dikasih lagu romantis banget nuansanya. Musik mungkin menjadi hal sederhana yang sering diremehkan banyak orang dalam menilai sebuah film, tapi bagiku musik dapat mengubah keadaan hati seseorang saat menonton film. Melalui musik yang disediakan, penonton bisa berubah. Yang tadinya senang tiba-tiba bisa jadi sedih, yang tadinya merasa lemah tiba-tiba merasa keren dan cool, yang tadinya malas tiba-tiba jadi semangat. Pesanku di video kali ini cuma satu, lu harus nonton Cyberpunk Edgerunner ini. Episodenya cuma 10 dan animenya bagus banget, asli gak bohong gua. Aku berencana membuat konten terpisah yang membahas tentang betapa cantiknya Cyberpunk ini. Jika kalian setuju, please jawab setuju di kolom komentar. Cukup sampai di sini saja pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk hal menarik tentang anime lainnya. Jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.